Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai ketua, jangan lupa beribadah. Shalom aleihim saudara-saudaraku. Selamat pagi dan selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita sekalian. Majelis Jemaat GKI Kuitang menyambut penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah minggu ini. Baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kuitang ataupun yang mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah ini dan memerlukan pelayanan gereja lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak yang dapat dihubungi di 021 310 7786 atau via WA di 0811 110 811 100 7945 atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantor gkikuitang@gmail.com. Majelis Jemaat GKI Kuitang menghimbau untuk jemaat yang hadir saat ini di gedung gereja agar tetap menjaga jarak sesuai dengan tanda yang ada di baris kursi dan tetap menggunakan masker di area gedung gereja. Minggu ini merupakan minggu ketiga di bulan November 2022. Masih dalam rangka bulan pengajaran dengan tema besar, pengajaran tentang kebangkitan orang mati, akhir zaman dan Kristus sebagai Raja. Khusus subtema minggu ini, inilah Raja orang Yahudi yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Budiman. Ada arang merah membara. Arang dibuang tengah telaga. Anugerah Tuhan tiada terkira, memberi kita hidup yang berharga. Selamat mengikuti ibadah minggu ini, Tuhan memberkati. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud di dalam Mazmurnya pasal 103 ayat 1 sampai 2 mengungkapkan pujiannya bagi Tuhan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan
segala kebaikannya. Seiring dengan sukacita Daud, mari kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian Puji Allah Pencipta. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian minggu ini, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah minggu terakhir dalam kalender liturgi gereja. Itu berarti bahwa minggu depan gereja sudah memasuki Minggu Advent yang pertama.
dalam memaknai minggu ini, kita bersama akan melihat bahwa konsep raja yang sering digambarkan dalam dunia berbeda dengan konsep raja yang dibawa oleh Yesus. Raja dalam dunia adalah orang nomor satu dalam lingkungannya, dan semua orang menghormati dan melayaninya. Sementara konsep raja menurut Yesus adalah konsep pelayanan. Semakin besar jabatan seseorang, semakin dituntut untuk semakin banyak melayani. Nah, agar kita semakin memahami tentang Hari Raya Kristus Raja dan juga terkait dengan bulan pengajaran GKI Kuitang tahun 2022, maka pada hari Minggu ini kita akan bersama menggumuli tema Inilah Raja Orang Yahudi. Melalui tema ini, kita diajak untuk belajar memahami tentang Hari Raya Kristus Raja. Kita juga diajak untuk memahami makna tulisan Inilah Raja Orang Yahudi yang dipasang pada salib Tuhan Yesus. Dengan memahami dan mengimani bahwa Kristus adalah Raja, maka kita dapat bersikap secara benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu setia menyertai dan memelihara kami. Namun, kami seringkali tidak bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu itu. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa melihat apa yang kami perbuat. Namun kami seringkali tidak menjaga sikap dan perbuatan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Namun kami sering kali bersikap sebagai tuan atas diri kami sendiri
dan juga orang-orang lain, sehingga kami tidak menuruti kehendak-Mu. Saat ini, ya Tuhan, ketika berada di hadirat-Mu, kami hendak mengakui segala pelanggaran kami di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami tidak dapat menyembunyikan segala kesalahan kami. Inilah pengakuan kami kepadamu, ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu, ampunilah kiranya kami ini, dan ubahlah kami juga seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bagi kita yang mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan atas pengampunannya melalui kitab Yesaya 55 ayat 7 tertulis demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Samudra hidupku, badai
Sebelum kita bergumul dengan bagian-bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, agar kami dapat meniti jalan yang akan kami lalui dengan sebaik-baiknya, maka kami memerlukan terang itu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong, supaya kami dapat memahami dan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yang demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 46 secara berbalasan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh, padamu ku percaya penuh. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh, padamu ku percaya penuh.
bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui peperangan di muka bumi. Dihentikan Allah, busur pada tempat dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua diambil dari surat Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Kolose 1 ayat 11 sampai 20 yang demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian tertulis. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu terakhir rangkaian minggu biasa, yaitu Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja ini berarti mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali bahwa minggu depan kita sudah memasuki siklus yang baru, yaitu masa Advent yang pertama. Dan sebentar lagi di dalam masa Advent yang pertama dan selanjutnya kita memasuki masa yang baru, siklus yang baru, masa Advent dan Natal. Dan saudara, terkait dengan hal ini, hari ini di dalam Minggu Kristus Raja, kita minta bantuan operator. Slide tema kita di dalam Minggu Kristus Raja ini adalah inilah Raja orang Yahudi. Dan sekaligus juga di dalam Minggu Kristus Raja ini kita juga ada di dalam minggu atau bulan pengajaran. Dan ini minggu terakhir dari bulan pengajaran ini, tema kita inilah Raja orang Yahudi. Dan beberapa bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi mengajak kita untuk menemukan makna tema ini. Dan saudara, terkait dengan tema ini, inilah Raja orang Yahudi. Maka mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Pertanyaan kita adalah, apa artinya Yesus sebagai Raja? Apa artinya Yesus sebagai Raja? Raja yang bagaimana? Raja yang kayak apa Yesus itu? Mungkin juga ada pertanyaan di dalam benak kita adalah, ada apa dengan Yesus yang Raja ini? Dan mengapa Yesus harus dipahami? Gereja merayakan Minggu Kristus Raja. Khususnya GKI pada hari ini, minggu ini, kita merayakan Minggu Kristus Raja. Ada apa dengan Yesus sebagai Raja? Dan mungkin pertanyaan yang lebih jauh lagi adalah, apa untungnya? Apa dampaknya? Apa implikasinya tema itu? Jati diri atau sebutan Minggu Kristus Raja, atau mungkin tepatnya, apa untungnya gereja bergumul dengan keberadaan Kristus Raja ini? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam benak kita, saudara, terkait dengan Minggu Kristus Raja ini.
Dan kita bermuara kepada pertanyaan yang mendasar buat kita adalah, mengapa Yesus disebut Raja? Apa artinya itu buat? Baik saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa bagian Alkitab yang kita baca tadi menolong kita. Kita akan mulai dari narasi yang disebutkan di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Lukas. Seperti yang kita baca saudara dalam slide berikutnya. Nah, mengapa Yesus disebut Raja? Satu hal yang harus kita pahami di sana saudara, bahwa sebutan Yesus sebagai Raja atau Yesus Raja ini bukan muncul dari Yesus sendiri. Sekali lagi, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Raja. Kalau Yesus menyatakan dirinya Raja, maka itu namanya ngaku-ngaku. Tetapi saudara, sebutan Yesus Raja itu muncul dari pihak lain, siapapun itu. Kalau sesuatu itu datang dari orang lain, pihak lain, itu namanya pengakuan. Beda ya, ngaku-ngaku dengan pengakuan itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang pertanyaan kita saudara, dari mana sebutan Yesus itu Raja muncul? Ternyata saudara kalau kita pelajari di dalam Alkitab kita, itu bermula dari tulisan di salib. Ya, ketika Yesus disalib ada tulisan yang di sana. Ditulis dalam 3 bahasa menurut Injil Yohanes ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Nah, isinya sama ya. Intinya bicara tentang sama, yaitu Yesus Nazarenus Rex Judaius, yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah saudara, untuk apa itu dipasang di sana? Yohanes 19 mencatat bagaimana Pontius Pilatus memakukan tulisan itu pada salib. Artinya saudara, tulisan itu yang ada di salib, yang kita baca, yang kita kenal dengan INRI, begitu ya singkatannya ya, itu berfungsi sebagai surat dakwaan. Ya, jadi pasal apa yang dikenakan terhadap seseorang yang dihukum mati ditulis di situ. Jadi Yesus disalib dengan dakwaan yang mengaku dirinya seorang raja. Mengapa begitu saudara? Karena jelas. Kalau kita perhatikan agak mundur sedikit saudara, ketika kita melihat adegan bagaimana Yesus diadili, apa yang terjadi di sana saudara? Semua pihak saling melempar karena itu bukan wilayah yuridisnya. Mulai dari Pontius Pilatus. Ketika Yesus dibawa oleh orang banyak, pakai catatan saudara, orang banyak termasuk pemimpin-pemimpin agama di situ, mereka sedang berpuasa mempersiapkan diri untuk Paskah. Ya, jadi mereka sedang menjaga kesucian mereka sedemikian rupa. Maka mereka tidak mau mencemari kesucian mereka dengan membunuh Yesus. Maka mereka serahkan kepada Pilatus. Mengapa? Karena hanya penguasa Roma yang bisa menjatuhi hukuman mati. Maka mereka bawa kepada Pontius Pilatus. Dan sebagai catatan di sana saudara, kalaupun Pontius Pilatus seakan-akan membela Yesus. Ya boleh dikatakan dia membela Yesus, tapi bukan membela dalam pengertian benar-benar membela. Tetapi Pontius Pilatus mencoba objektif, dia objektif. Hukum Roma tidak bisa menghukum mati Yesus. Kenapa? Karena pasal yang dikenakan kan pasal penistaan agama. Dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Hukum Romawi nggak menjangkau itu, ya itu urusan kalian, itu hukum agama. Maka Pontius Pilatus menyerahkan itu kepada orang banyak membawa kepada mahkamah agama. Imam besar di sana, ada imam besar Hanas, ada Kayafas, dan sebagai penguasa pemegang otoritas agama, mereka juga tidak mau mencemari dirinya. Mereka cuci tangan dengan mengatakan, oh jangan bawa ini. Ini wilayahnya Herodes, maka diserahkan kepada Herodes sebagai raja wilayah. Bagaimana dengan Herodes? Herodes sama, ini bukan urusanku, apalagi dia rada-rada takut. Maka dia kembali kepada Pilatus dan Pilatus juga mengatakan saya nggak bisa bunuh orang ini, nggak bisa. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang mengancam, merongrong penguasa Roma, nggak ada. Pertanyaan sekarang saudara, bagaimana caranya supaya Pontius Pilatus mau membunuh dan menghukum mati Yesus? Dengan dasar penistaan agama nggak bisa. Itu wilayah agama, bukan wilayah Roma. Maka satu-satunya cara adalah mereka merekayasa kasus dengan tuduhan orang ini, Yesus, mengaku dirinya raja orang Yahudi.
Hanya itu caranya. Maka mereka bawa kepada Pilatus dengan mengatakan, orang ini merongrong kewibawaan kaisar. Dia menyebut dirinya raja orang Yahudi. Dasar itulah yang dipergunakan. Oke. Walaupun Pilatus tahu bahwa ini rekayasa, tetapi toh dia lakukan juga. Dia tuliskan itu pada salib. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah saudara, maka tulisan itulah yang menjadi dasar. Tuduhan yang diberikan kepada Yesus supaya dia bisa dijerat dengan hukuman mati menggunakan hukum Roma. Kenapa? Orang Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Itu hukumannya orang Romawi. Sementara hukuman salib itu tidak berlaku bagi warga negara Roma. Itu berlaku untuk orang lain. Dan yang disalib di sana adalah orang-orang yang dianggap menjadi penjahat bagi penguasa Roma. Penjahat buat penguasa Roma belum tentu penjahat buat orang Yahudi. Nah, inilah dramanya, saudara. Kita bisa melihat di sana bagaimana proses pengadilan terhadap Yesus ini terjadi. Ada rekayasa kasus di sana, bagaimana Yesus kemudian dikorbankan untuk semua itu. Dan pada akhirnya, saudara, tulisan di kayu salib itulah yang menjadi petunjuk bahwa dia dihukum mati karena disebut dianggap merongrong kewibawaan kaisar dengan menyebut dirinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah saudara, dari sana kita bisa melihat ketika Yesus dipaku di kayu salib, slide berikutnya kita bisa melihat saudara, ada yang menarik di sana saudara, ketika di dalam gambaran Lukas tadi, narasi Lukas mencatat betapa di sana kita menemukan ada 4 komentar. Mereka memandang sosok yang sama, Yesus yang terpaku di kayu salib dengan surat dakwaan tadi, Yesus orang Nazaret, raja orang Yudea, kita menemukan ada 4. Saya mencatat di sana ada 4 komentar. Yang pertama saudara, ayat 35 mencatat, komentar adalah dari pemimpin-pemimpin agama. Ketika digambarkan di sana tadi menurut Lukas, pemimpin-pemimpin agama itu mereka seakan senang melihat Yesus terpaku di kayu salib dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri kalau dia Mesias. Pada saudara, kita membaca komentar pemimpin agama di ayat 35 ini sebagai komentar kepuasan. Akhirnya aku bisa menyingkirkan Yesus, kira-kira itu. Lalu komentar yang kedua terlontar dari para prajurit di ayat 36. Dikatakan prajurit-prajurit itu kemudian mengunjukkan anggur asam, dan di ayat 37 dikatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bagaimana kita harus memahami komentar prajurit ini saudara? Prajurit-prajurit ini tidak ada kepentingan dengan Yesus mau raja atau bukan. Dia mengaku dirinya Tuhan atau bukan, gak ada urusan prajurit. Tetapi saudara, kita harus membaca komentar prajurit ini di dalam konteks mereka kepengen tahu kalau ini raja, kira-kira apa yang akan terjadi nih. Satu, mungkin Yesus akan menunjukkan atau unjuk kebolehan, kekuatan yang dia miliki, yang para prajurit ini mungkin pernah dengar. Bisa nyembuhin orang sakit, orang buta bisa melihat dan seterusnya. Atau yang kedua saudara, para prajurit ini ingin tahu, kira-kira respon orang banyak gimana? Apakah itu akan memicu terjadinya rusuh massa atau tidak? Sangat mungkin. Nah, saudara, maka komentar prajurit ini, kita harus membaca komentar prajurit ini sebagai komentar mereka terpengaruh oleh opini yang sudah terbentuk oleh para pemimpin agama. Yesus ini ngaku-ngaku dirinya raja. Bahwa Yesus ini mengaku dirinya Mesias dan seterusnya. Pendek kata para prajurit ini, mereka memandang Yesus sebagai orang yang sudah terbentuk opininya sedemikian rupa. Lalu komentar yang ketiga, kita sebut saja penjahat yang pertama di ayat 39, saudara. Si penjahat yang pertama ini menyatakan kepada Tuhan Yesus, bukankah engkau Mesias? Engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Bagaimana kita harus memahami komentar yang ketiga ini? Komentar penjahat yang pertama ini harus kita baca di dalam konteks, satu, si penjahat ini juga opininya sudah terbentuk melalui pemberitaan media pada masa itu. Mungkin viral gitu ya.
viral di medsos, barangkali dia baca di WA grup penjahat gitu ya. Kalau kau Mesias, kau selamatkan dirimu. Ya, kita lihat aja nanti apa yang akan Yesus lakukan. Dan yang kedua, saudara, dia mengatakan selamatkan dirimu dan kami. Oportunis. Komentar penjahat yang pertama ini kita lihat sebagai mewakili gambaran orang yang oportunis. Ya kalau dia benar Mesias, ada untungnya dong, saya ikut dibebasin. Jelas ini bukan komentar yang sehat. Lalu komentar yang keempat dari penjahat yang kedua di dalam ayatnya yang ke-42, saudara. Ketika si penjahat yang kedua ini mengatakan kepada rekannya, kita pantas mendapat hukuman ini, tapi enggak dengan orang ini. Dan bahkan lebih jauh si penjahat yang kedua ini mengatakan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Kita bisa menangkap ada nuansa penyesalan, pertobatan, dan sekaligus pengakuan, pengharapan kepada Yesus. Nah saudara, 4 komentar inilah yang kita jumpai di dalam adegan Yesus disalib. Dan pertanyaan kita sekarang saudara, mengapa Yesus disalib? Dan mengapa juga di sana ada tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Selanjutnya saudara, di slide berikutnya kita menemukan kenyataan saudara bahwa salib itu adalah ujung. Tetapi semua itu bermula dari peristiwa ketika Yesus mengajar di rumah ibadah. Di dalam Lukas pasal 4 dikatakan di sana, ketika Yesus mengatakan di rumah ibadah tersebut, Roh Tuhan ada padaku. Demikian katanya. Yesus membaca bagian dari kitab Yesaya di dalam Lukas 4 yang dikutip di sana. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun mengatakan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan di dalam rumah ibadah seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 4, dari situlah semua bermula. Ini adalah proklamasi Yesus, bagaimana Yesus menyatakan dirinya, hidup dan karyanya. Artinya saudara, melalui apa yang Yesus lakukan selanjutnya, Yesus ingin menghadirkan sosok yang dalam bahasanya Rasul Paulus sebagai Allah yang tidak kelihatan. Dihadirkan melalui sosok Yesus, maka apa yang terjadi di rumah ibadah tersebut adalah sebagai proklamasi Yesus menjadi momen awal dari karyanya. Dan selanjutnya Alkitab mencatat saudara pada bagian berikutnya bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, dan seterusnya. Pendek kata saudara, dalam slide berikutnya kita bisa melihat. Nah, di sini kita bisa melihat sebagaimana Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Artinya saudara, pendek kata, melalui apa yang Yesus katakan, ajarkan, dan lakukan, Dia menghadirkan gambaran seperti yang dimaksudkan di dalam kitab Yeremia yang menjadi bacaan kita pertama tadi, bahwa yang Tuhan kehendaki adalah umatnya itu digembalakan, dihidupi, ya, diberdayakan, atau pendek kata Tuhan ingin umatnya itu hidup di dalam sukacita. Nah, maka sosok seorang gembala itulah yang digambarkan di dalam kitab Yeremia tadi. Seorang penguasa, seorang pemimpin adalah menjalankan fungsi gembala yang merawat dombanya, melindungi, menjaga supaya dombanya tidak tercerai-berai. Domba-domba itu merasakan belayan dan pelukan kasih Tuhan. Dan itu dihadirkan melalui apa yang Yesus lakukan. Maka di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Yesus menghadirkan gambaran yang demikian. Indah. Baik. Tetapi saudara, tidak indah bagi pihak yang berkepentingan berbeda. Dan disitulah konflik itu terjadi. Imam-imam kepala, para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan seterusnya, kehadiran Yesus menjadi ancaman buat mereka.
Slide berikutnya kita melihat, saudara, bagaimana konflik itu terjadi karena Yesus dianggap menjadi ancaman buat mereka. Saya minta bantuan slide-nya. Ya, di sana kita bisa melihat, saudara, bagaimana upaya-upaya dilakukan untuk menyingkirkan Yesus. Mengapa? Karena para penguasa, imam-imam kepala dengan otoritas agama yang mereka miliki, mereka memandang Yesus sebagai ancaman dan sekaligus juga, saudara, sebagai pemimpin agama, mereka merasa sudah menjadi Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika manusia dikuasai spirit ingin menjadi seperti Tuhan, dia menentukan hidup mati orang lain. Seorang bayi pun itu bisa dianggap sebagai ancaman. Jangankan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah dianggap sebagai ancaman. Kita ingat, saudara, drama bagaimana seorang Herodes ketika mendengar Yesus lahir, maka dia berusaha membunuh setiap bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Seperti yang kita lihat di dalam Injil Matius. Kenapa? Karena di sana ada seorang penguasa yang seolah-olah dirinya sudah menjadi Tuhan. Jelas bertolak belakang dengan gambaran penguasa yang digambarkan di dalam kitab Yeremia tadi. Seorang penguasa, seorang raja dalam gambaran Yeremia adalah menjalankan fungsi gembala. Rawat, menjaga, mengamankan dombanya dari ancaman dan supaya tidak tercerai-berai. Itu gambaran di dalam kitab Yeremia. Karakteristik seorang pemimpin, seorang raja yang dimaui Tuhan adalah seperti menjalankan fungsi gembala. Dan itu dihadirkan di dalam Yesus, saudara. Maka di sanalah, saudara, ketika konflik itu terjadi, mereka berupaya untuk menyingkirkan Yesus karena Yesus dianggap sebagai ancaman buat mereka. Dan terjadilah drama itu, saudara. Di salib kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi. Adegan kayu salib tersebut kita bisa melihat. Komentar-komentar, ada 4 komentar tadi. Komentar pemimpin agama, kemudian komentar prajurit, komentar penjahat pertama, dan komentar penjahat yang kedua. Pertanyaan kita sekarang, saudara, bagaimana kita harus membaca? Saya mohon maaf, saya sebutkan ini, saya menyebutnya sebagai drama, adegan drama di kayu salib. Bagaimana kita harus membaca itu? Bagaimana kita harus membaca drama yang terjadi di kayu salib itu? Saudara, di sana, di kayu salib, kita melihat yang terjadi di sana sesungguhnya adalah benturan antara eksistensi Allah di dalam hidup dan karya Yesus melawan eksistensi manusia yang menjadi ingin seperti Tuhan. Menentukan hidup mati orang lain. Nah, saudara, inilah yang sesungguhnya terjadi. Adegan di kayu salib itu sesungguhnya adalah benturan antara Tuhan, eksistensi Tuhan yang hadir di dalam sosok Yesus Kristus melalui hidup dan karyanya, melawan manusia yang menjadi ingin seperti Tuhan. Nah, saudara, mengapa harus benturan demikian? Rasul Paulus menyebutnya di dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Rasul Paulus melihat atau memandang Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa artinya, saudara? Gambar Allah yang tidak kelihatan ini artinya adalah bahwa Allah nggak kelihatan. Allah itu roh. Dia eksis, tetapi nggak terlihat. Allah yang roh yang tidak terlihat, orang nggak bisa melihat bagaimana isi hatinya. Sosoknya aja orang nggak bisa melihat, apalagi isi hatinya. Maka, saudara, di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak kelihatan itu dihadirkan isi hatinya, kemauannya, kehendaknya, karyanya melalui apa yang dikerjakan Yesus, melalui hidup dan karya Yesus. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat melalui Yesus. Maka ketika orang memandang Yesus, memandang apa yang dikerjakan, orang mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, di dalam pengertian inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus
Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Mengapa? Ada satu kristologi yang sangat menarik yang Paulus katakan di Kolose 1 ayat 19. Ketika Rasul Paulus dengan pergulatan spiritual, pergulatan teologis, pergulatan kehidupan yang dia alami. Di satu sisi dia memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat dan ketat, golongan Farisi. Sehingga dengan kondisi, dengan keberadaan yang seperti ini, dia merasa punya otoritas untuk membunuh orang yang dianggap menjadi ancaman. Orang yang dianggap melenceng dari hukum agama. Itu yang terjadi. Tetapi saudara, ketika dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara bisa membaca di Kisah Rasul 9. Ketika di sana dengan kekuatan penuh dengan surat kuasa, license to kill, Saulus siap membunuh. Dia berjumpa dengan cahaya dan ada suara di situ, dan Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku Yesus yang kau aniaya." Saudara, ini menjadi titik balik dalam kehidupan Saulus. Maka dengan tradisi keagamaan yang begitu ketat yang dia miliki, ketika dia berjumpa dengan Yesus yang dia pasti dengar, dia pasti tahu. Tidak mungkin Rasul atau Saulus tidak mengenal Yesus. Walaupun mungkin dia tidak terlibat secara langsung di dalam proses penyaliban Yesus, tetapi setidaknya Saulus mendengar tentang Yesus. Disitulah pergumulan Saulus. Siapa dia? Allah nggak kelihatan, itu yang dia warisi. Dan sekarang ketika melihat Yesus yang sudah disalib, kok ia bangkit? Nemuin aku lagi. Bagaimana Paulus harus menjawab? Itulah sebabnya Saulus mengatakan, yang kemudian menjadi Paulus. Di ayat 19 dia mengatakan, di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya saudara? Artinya yang mau Paulus katakan adalah Allah eksis. Dia roh, dia ada. Hanya gak kelihatan, gak ada yang bisa melihat. Tetapi di dalam segala kepenuhan Allah yang tidak kelihatan, yang roh ini, dia ada di dalam Yesus Kristus yang manusia. Maka di dalam pengertian inilah Paulus tidak tahu lagi dia mau mengatakan apa. Maka yang biasa dia katakan adalah di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Yang artinya Yesus yang manusia itu di dalam kemanusiaan Yesus maka berdiam seluruh kepenuhan Allah. Bukan sebagian saudara, seluruh kepenuhan Allah. Hanya itu yang bisa Paulus katakan. Itu sebabnya dia menyebut dia ini gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang artinya Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat melalui Yesus. Maka disitulah Paulus menyebutnya dia adalah Kristus yang diurapi. Ada banyak nama Yesus. Paulus tidak tertarik dengan menyebut Yesus. Dia tertarik adalah Kristus Yesus. Dan itu selalu mewarnai surat-surat Paulus yang lain. Nah saudara, maka di dalam pengertian inilah Paulus menyebut Kristus Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan di dalam pengertian inilah saudara, minggu ini gereja, termasuk GKI di dalamnya kita merayakan Minggu Kristus Raja. Mengapa kita merayakan Minggu Kristus Raja? Karena di dalam Minggu Kristus Raja ini kita diingatkan kembali bahwa gereja, saudara dan saya menyambut Kristus, menyambut Yesus Kristus. Itu berarti kita menyambut Allah yang menjadi manusia dan bukan sebaliknya. Alkitab tidak pernah menyebutkan Yesus itu sebagai manusia yang menjadi Tuhan. Tidak ada. Itu berbahaya. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes menyebutnya sebagai firman yang menjadi daging. Tuhan yang menjadi manusia hadir di dalam sosok Yesus Kristus. Nah saudara, pada hari ini, minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja ini menjadi momentum bagi kita, perenungan buat kita. Betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan saat yang terjadi adalah manusia menjadi Tuhan. Ini yang terjadi saudara.
Minggu Kristus Raja itu berarti mengingatkan kita kembali, saudara, bahwa menjadikan hidup dan karya Kristus itu sebagai arah kemana kita, gereja orang percaya itu harus bergerak. Menyambut Yesus sebagai Raja, menyambut Kristus Raja ini berarti menyambut Allah yang menjadi manusia dan bukan menyambut manusia yang menjadi Tuhan. Dan Minggu Kristus Raja ini mengingatkan kita kembali, saudara, betapa berbahayanya ketika manusia menjadi Tuhan. Tak terkecuali gereja. Ketika gereja menjadi Tuhan pada dirinya, maka itu sangat berbahaya. Terlebih lagi ketika seorang pemimpin menjadi Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia bisa menentukan hidup mati orang lain. Itu sangat berbahaya dan bukan gambaran itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, minggu ini di dalam Minggu Kristus Raja, sekaligus kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, kita sudah mulai merasakan hangat dan panas-panasnya tahun-tahun politik. Kita sudah mulai merasakan di sana, saudara. Maka Minggu Kristus Raja ini mengingatkan kita senantiasa, saudara, ketika manusia menjadi Tuhan, maka yang terjadi adalah malapetaka. Tetapi menyambut Minggu atau menyambut Kristus Raja berarti kita menyambut Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu berarti, saudara, seperti gambaran kitab Yeremia tadi. Yang Tuhan kehendaki adalah sosok pemimpin adalah pemimpin yang menjalankan fungsi gembala. Jalankan fungsi gembala itu berarti memberi makan umat, menghidupi umat, menjaga umat, laksana gembala yang menjaga kawanan ternak supaya tidak tercerai-berai dan dari ancaman apapun itu. Seorang gembala dia akan mempertaruhkan nyawanya menjaga domba-dombanya. Maka gambaran seperti ini di dalam kitab Yeremia tadi, gambaran pemimpin yang Tuhan kehendaki menjaga kawanan ternak. Maka saudara, minggu ini ketika kita merayakan Minggu Kristus Raja, terlebih lagi di dalam tahun politik seperti yang saat ini sudah mulai kita rasakan, kita diingatkan, saudara, bagaimana kita harus menjadi warga bangsa, warga negara ini. Kita harus selalu ingat, saudara, yang Tuhan kehendaki adalah Indonesia ini tetap terjaga. Laksana domba-domba. Tuhan tidak mengendaki domba-dombanya tercerai-berai dan saling membunuh satu dengan yang lain. Maka Minggu Kristus Raja adalah mengingatkan kita bagaimana caranya kita sebagai warga bangsa ini kita bisa menjaga Indonesia ini laksana domba-domba yang tetap terjaga, yang tidak tercerai-berai dan tidak saling membunuh. Ingat, saudara, menyambut Kristus Raja itu berarti kita menyambut Tuhan yang menjadi manusia. Dan jangan pernah kita menyambut manusia yang jadi ingin seperti Tuhan. Manusia yang menjadi ingin menjadi Tuhan. Karena itu yang akan terjadi adalah malapetaka. Maka marilah, saudara, di dalam Minggu Kristus Raja ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita senantiasa. Selamat memasuki Minggu Kristus Raja dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Tuhan yang menjadi manusia di dalam masa Advent dan Natal. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan dan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berikrar. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersekutu dalam syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan ketika kami diingatkan kembali pada Minggu Kristus Raja ini. Kami diingatkan kembali untuk senantiasa menyambut Tuhan yang hadir di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjaga dan melindungi dan menghidupi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Spirit Kristus itu menjadi spirit di dalam kehidupan kami. Untuk kami pun terus menghadirkan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan kami merawat kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah melalui Minggu Kristus Raja ini kami diingatkan senantiasa betapa berbahayanya dan menghancurkannya ketika manusia menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena melalui Minggu Kristus Raja ini, yang terjadi sesungguhnya adalah Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara kami untuk menjaga dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, perlengkapi kami untuk kami dapat menghidupinya dalam hidup kami. Tuhan, kami bersahati dalam syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang dengan sakit penyakit mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati segala upaya pengobatan yang mereka jalani, dan biarlah Tuhan pulihkan kembali. Dan kiranya di dalam sakit penyakit yang saudara-saudara kami ini alami, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena dengan hati yang gembira, itulah yang menjadi obat. Kami berdoa untuk mereka yang tengah berjuang dengan persoalan-persoalan mereka. Baik itu masalah pribadi, rumah tangga, pekerjaan, ataupun persoalan lainnya. Kuatkan mereka agar di dalam pergumulan ini mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pakailah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi sesama bagi mereka. Kehadiran kami boleh Tuhan pakai untuk menghadirkan sukacita dan pengharapan dan baru dan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan profesi masing-masing. Biarlah melalui segala yang dikerjakan, nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan melimpah senantiasa. Berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan pergaulan mereka. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, sedang merintis usaha, mencari pekerjaan, ataupun mencari pasangan hidup, mendambakan keturunan. Tuhan berkati segala apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap merasakan penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk Majelis Jemaat GKI Kuitang beserta dengan seluruh badan pelayanan yang ada, beserta juga keluarga sebagai pendukung yang setia di dalam pelayanan. Tuhan, biarlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui jemaat Tuhan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan ibadah pada saat ini, untuk para penatua yang bertugas, liturgos, lektor, kolektan, pemandu nyanyian, pemain musik, operator multimedia dan sound system, serta segenap pelayan Tuhan yang lain, serta karyawan gereja. Biarlah Tuhan berkenan dengan pelayanan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik di ruangan ini maupun secara streaming di rumah. Biarlah kasih Tuhan tetap kami rasakan ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karuniakan hikmat para pemimpin kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap jajaran kabinet, kepala-kepala daerah, lembaga legislatif maupun yudikatif. Tuhan berkati selaku penyelenggara negara agar mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka, menjalankan fungsi pemimpin dan sekaligus menjalankan fungsi kegembalaan bagi bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini tetap terjaga keutuhannya. Biarlah kebinekaan yang ada, yang Tuhan anugerahkan bagi negeri kami, itu boleh terjaga dengan sempurna ya Tuhan. Perbedaan yang ada
tengah-tengah negeri kami, kiranya tidak menjadi dasar terjadinya perpecahan di dalam tubuh bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karuniakan kemampuan pada para pemimpin kami selaku penyelenggara negara, agar mereka mampu menjalankan fungsi kegembalaan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Banyak hal kami ingin panjatkan dalam syafaat kami, tetapi jangan kiranya kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sempurnakan syafaat kami Tuhan. Kami alaskan syafaat kami pada doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya untuk kita menyatakan rasa syukur kita dalam ibadah hari ini dalam bentuk persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Adapun persembahan kotak pertama ditujukan untuk pelayanan umum gerejawi, dan persembahan kotak kedua ditujukan untuk dana persiapan rumah pendeta saat emeritasi. Jemaat yang saat ini hadir mengikuti ibadah di gedung gereja ini dapat menyerahkan persembahan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah kami siapkan di depan mimbar Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar depan atau melalui scan barcode yang ditempel di tempat duduk Bapak Ibu. Demikian juga hal yang sama bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online, akan tertera nomor rekening dan barcode yang akan muncul di layar handphone, laptop, atau televisi saat nyanyian persembahan. Khusus untuk persembahan kotak kedua yang ditujukan untuk dana persiapan rumah pendeta saat emeritasi agar ditambahkan angka atau digit 88 di bagian akhir nominal. Kesempatan untuk memberikan persembahan dimulai dari jemaat yang duduk di balkon, kemudian baris belakang, dan seterusnya sampai ke jemaat yang bagian depan. Jemaat maju melalui baris tengah dan kembali melalui jalur samping kanan dan kiri. Terakhir persembahan dari jemaat yang duduk di sayap paduan suara. Adapun firman Tuhan yang mengiringi persembahan kita menjadi dasar persembahan kita minggu ini diambil dari surat 2 Korintus 9 ayat 7-8, demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan NKB 197 ayat 1-3, besarlah untungku. Besarlah untungku
Kita nyanyikan bait yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh terkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana Yesusku menang, benar besarlah untungku, benar besarlah untungku, benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kami selalu mengingat kembali bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang telah memberikan kami pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Lewat tangan-Mu Engkau selalu menolong kami, sehingga kami tercukupi juga di saat kami khawatir akan kebutuhan kehidupan kami. Bahkan juga ada saat Tuhan memberikan kelebihan di dalam kehidupan kami. Kami diajar untuk selalu berserah kepadamu. Begitu banyak berkat dan mujizat yang kami alami secara jasmani dan rohani. Persembahan ini adalah ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan. Bahkan juga sebagai pengakuan kami bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah memberkati persembahan kami ini. Kami rindu persembahan ini bisa mencukupi semua kebutuhan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Oleh karena itu, meski berada di dalam kegelapan persoalan, kita dapat melihat kemuliaannya sebagai Raja
yang juga bersedia menderita dan menjadi sahabat yang sangat mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dan sudah seharusnya lah semua orang tahu tentang Tuhan Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Di tempatnya cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, 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 tiap orang harus tahu siapa Yesus, Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh-Ku. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia Putra yang terkasih, Anak Domba yang kudus. Dia mempelai surgawi. Tiap orang harus tahu, 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 tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.